Nah, lagi. Halo A, masuk ya? Mati lampu ya? Mati listrik, mohon Ya. maaf. Sudah saya laporkan tadi, Kang Ade. Beginilah suasana di mana? Bukan di Sukabumi, di rata-rata daerah di Indonesia memang kendalanya listrik dan sinyal. Kita nikmati saja, nggak apa-apa. Sampai mana tadi teh? Sampai assalamualaikum saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kepada para peserta. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan listrik PLN-nya mati gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Pembahasan ngobrol santai Iman ya sore ini tentang cita-cita Iman nih membuat sebuah buku yang diberi judul Treasure of Sukabumi. Selanjutnya akan saya mainkan dulu nih Treasure of Sukabumi by Iman. Di Iman tadi nggak mati listrik? Nggak mati listrik gimana? Siap. Nih Treasure of Sukabumi oleh Iman Firmansyah. Sip. Iman. Ya, maaf. Yang apa istilahnya? Muncul ide membuat buku foto ini. Jadi ide muncul awal bikin buku foto ini sebenarnya dari 2017 tuh 16, 17 sudah mulai ada muncul. Ada yang salah. Saya belum melihat kurikulum vitae-nya Iman. Nah, kita lihat Iman Firmansyah. Firmansyah.com ya. Ya, Oke, kita cek sebentar. Iman Firmansyah. Iman Firmansyah. Apa nama itu nah? imanfirmansyah.com ada. Imanfirmansyah.com. Iya, .com. Ya keluar. Siapa Iman ada nggak? CV Iman. Saya coba buka dari sana. Kasih bisa itu share? Boleh. Boleh. Aku sok Iman share bisa sekarang. Oke. Ini. Jadi asli Sukabumi, kelahiran di 93. Bentar, belum keluar. Belum keluar ya? Belum. Ya, siap, udah. Jadi Iman kelahiran 93, asli Sukabumi. Terus pendidikan terakhir di Sukabumi, sempat menjadi ketua Forum Fotografi Sukabumi di 2015 sampai 2017. Foto kami ya. Foto kami. Sekarang wakil ketua di Genpi juga. Dan
terakhir bekerja sebagai fotografer di Republika. Oke, Sekarang siap. sekarang full time di fotografer untuk sendiri sih seperti. Prestasi Iman, Nah, yang paling menurut Iman nih banyak tuh dari pertama sampai ke bawah juara 1 di Kementerian apa? Pariwisata, pendidikan, Kementerian Pendidikan, ya. Kementerian Kesehatan, apalagi tuh? Terakhir sih yang paling Aha, yang 2019 di Pesona Mudik 2019, aha. terus juga sempat di Jakarta Lukmanul Hakim Award sih. Oh, siap, Jadi mantap. sebagai fotografer unggul waktu itu saat itu. Oke, siap. Nah, balik lagi ke ide nih. Di ide buku berarti ya. Sak buku. Kalau di ide Kayak buku sebenarnya awalnya sih 2015 sudah mulai terbesit ide bikin buku, tapi belum tahu mau buku apa sebenarnya. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu kan, jadi memang akhirnya sering lihat pameran, sering lihat event-event gitu kan, terus sering buka buku juga. Kenapa belum ada buku foto Sukabumi sebenarnya sih seperti itu. Jadi padahal Sukabumi juga tidak kalah menarik dengan kota-kota daerah lain seperti jadi kita. Jadi tapi bagaimana kok belum ada buku foto? Bagaimana literasi fotografi untuk Sukabumi juga masih belum banyak. Jadi terbesitlah di sana bikin buku foto. Akhirnya benang merahnya ya tentang Sukabumi untuk cara setelah dari Jakarta itu tahun berapa waktu di Republika itu? Itu 2019 balik ke Sukabumi. Oh, 1 tahun ya, 2 tahun ya di 2 tahun. 2 tahun. Kemudian pulang lagi ke Sukabumi. Betul. Dan mengawali untuk membuat buku ini. Ya. Sip. Terus apa yang membuat dasar tadi udah, kemudian apa nih step by step-nya, kemudian rintangannya dalam penyusunan ini? Jadi step by step di awalnya kita mau melangkah dulu kemana. Jadi sebelumnya aku ngobrol dulu sama kuratornya, apa yang aku lakuin dulu gitu Om ya. Jadi aku ngobrolnya yang pasti kita ngobrol dulu bagaimana untuk pemahaman kita nanti ke depan bagaimana gitu kan untuk menjadikan sebuah buku ini gitu kan. Akhirnya seiring berjalan kita juga bentuk tim untuk di belakang yang bisa selain karena ada tim juga yang bisa membantu dan merencanakan sebagai editor, kurator dan seperti itulah. Terus kita juga bikin riset dulu. Kita sebenarnya kan Iman juga buku foto-foto Sukabumi udah lumayan banyak dari awal sempat bikin sering motor di Sukabumi kan. Nah itu yang jadi landasan utama apa yang udah punya dan sebelumnya yang belum ada untuk Sukabumi nanti bukunya apa aja. Jadi kita bergerak berdasarkan data yang kita punya. Misalnya kalau udah punya buku yang udah punya ada fotonya, berarti kita tidak prioritaskan untuk utama. Jadi diutamakan yang kita belum punya fotonya, seperti misalnya kayak kalau kita belum punya foto Ciletuh bagian mana kita ambil yang belum punya. Selebihnya kalau yang memang udah punya kita keep dulu apakah masih memungkinkan untuk mengambil atau belum, atau masih layak atau tidak ya. Ya, cukup atau enggak gitu seperti itu. Oh gitu, karena kadang-kadang kita kalau foto tiap musim atau musim tiap bulan tiap waktu kan berbeda-beda ya. Suasananya atau tampilannya gitu. Siap Iman. Rencana berapa foto dan berapa halaman yang akan dibuat? Nanti si ininya 208 halaman, terus 396 karya fotografi. Dari berbagai macam genre? Ya, jadi nanti buku ini menceritakan bagaimana sisi kehidupan di Sukabumi dari mulai aktivitasnya, ragam alamnya, ragam anugerah budaya. Jadi kita menunjukkan sisi-sisi Sukabumi. Karena kan Sukabumi udah dikenal juga. Kita punya Ciletuh, UNESCO Global Geopark, gitu kan udah pasti dikenal ke dunia. Sudah punya kita satu gunung udah dikenal oleh banyak masyarakat. Tapi itu ternyata masih hanya dasar gitu kan. Masih sangat dasar untuk tentang Sukabumi, masih banyak tentang Sukabumi yang
apa yang masih banyak tentang Sukabumi, bahwa kita punya banyak hal-hal yang harus diceritakan gitu kan. Yang belum terdokumentasikan dengan baik ya. Ya. Pemandangan landscape, budayanya, yang kadang-kadang kita hanya cerita gitu ya, tanpa orang bisa tahu. Yang mudah-mudahan kedepannya banyak iman lagi gitu. Kemudian apa nih foto pertama yang ingin Iman tunjukkan kepada masyarakat sebelum buku launch ini? Beberapa foto gitu. Mungkin ya. Tadi ada, kita juga kayak tadi kan aku sebutin ada itu anugerah alamnya, aktivitasnya. Nanti kita akan share beberapa foto-foto yang kayak apa sih, buku isinya sedikit, bocorannya seperti itu sih. Siap. Kita coba share yang paling dekat. Iman, ada foto di wilayah kita. Siapa yang paling dekat teh? Gunung Sunda? Alam itu Gunung Sunda ada. Ada. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat Gunung Sunda, katanya Iman sudah ada. Sebentar. Kita share. Nah, Gunung Sunda itu kan dekat dari Iman ya? Ya. Dari rumah ya. Dekat dari Sukabumi Fest juga. Paling berapa ya? 1-2 kilo ya? 2 kilo ada, 3 kilo ada. Kita cek Gunung Sunda. Nah, ini dia. Kita cek dulu videonya, Man, ya. Ini video dari Kang Aris dan Dede Sobandi tahun 2015 nih, Man. Ya. Nah, ini sebagai kayak Gunung Sunda. Saya sedang rekam dulu ya. Ada ini, Man. Ya. Ada chef Gunung Sunda katanya. Apa yang bisa Iman ceritakan dengan foto ini? Nah, jadi Gunung Sunda juga termasuk salah satu dari buku di dalam buku itu. Jadi di sana memperlihatkan pesonanya Sukabumi lah dari Gunung Sunda gitu. Jadi bagaimana suasana pagi di sana waktu itu. Ya, ini. Ini pukul berapa? 2016. Ini pukul berapa foto ini? Pukul jam berapa? Oh, pukul sekitar jam 6-an lah. Jam 6 ya. Sekitar, kalau cuaca seperti ini berarti antara musim panas hujan. Ya. Musim panas karena itu waktu itu paginya sangat, jadi
musim panas karena cuacanya dingin seperti ini, jadi ada berkabut-berkabut. Karena pada musim-musim tertentu kan tampilan seperti ini memang susah untuk kita dapatkan ya. Jadi rekan-rekan penggiat fotografi kalau ingin membuat foto-foto mengcapture, mengabadikan momen seperti ini ya harus tahu waktu kapan kita bisa mengambil momen-momen indah seperti ini. Dan kalau tidak salah foto ini juara juga ya. Lomba apa dulu ya? Lomba apa gitu, tapi salah satunya tentang pesona Indonesia. Di kementerian ya? Ya. Di kementerian ya, siap. Di akhir video tadi kita ada hashtag Save Gunung Sunda. Ya mudah-mudahan Gunung Sunda bisa bisa ramai lagi seperti dulu ya. Konon katanya wilayah ini sebagian mau dieksploitasi atau apalah namanya. Ya mudah-mudahan saja bisa menjadi tempat pariwisata yang bisa menguntungkan atau memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Wisata Gunung Sunda merupakan wisata yang memang murah ya Man ya? Iya murah. Murah dan sehat. Di Gunung Sunda kita bisa melihat bentang alam, kota Sukabumi dan kabupaten, bisa melihat sunset, juga sunrise, bisa melihat city light, dan nyaman tempatnya, ya dekat kemana-mana. Gitu. Ya. Pada satu malam dulu, pernah pada tahun baru, kalau tidak salah, satu malam itu lebih dari 12.000 tiket yang terjual di lokasi ini. Dan itu merupakan prestasi yang sangat dibanggakan, dikelola oleh masyarakat, oleh komunitas, bisa dampaknya besar kepada masyarakat sekitar. Kemudian apa yang bisa Iman ceritakan selain Gunung Sunda? Nah, di sini juga kan kayak kalau berbicara sebuah kota kan pastinya ada tentang kayak ada apa aja sebuah kota kan, tidak semua tentang alam gitu kan. Ketika ada akulturasi budaya, akulturasi keragaman harmonisasi di Sukabumi seperti itu kayak kita ada Sukabumi juga. Nanti di buku ini juga nanti si bukunya menampilkan ragam-ragam keagamaan sini, jadi bahwa harmoni di Sukabumi terjadi, bahwa sangat damai gitu. Jadi menunjukkan kedamaian kehidupan di sini, sebagai itu salah satu harta yang harus dijaga untuk kita semua, kedamaian itu sebenarnya. Sip. Foto yang selanjutnya apa yang ingin Iman tampilkan? Apa aja boleh. Aku cek ya satu persatu. Tadi Gunung Sunda, dari Gunung Sunda aku mau geser ke, nah ini dia. Mana iya teh? Nah, aku share dulu sebentar. Nah, apa yang bisa Iman ceritakan di sini? Nah, ini kita kan Sukabumi terkenal. Aku nanya, kenapa Iman pengen foto seperti ini? Jadi kuliner di Sukabumi salah satunya kan mie ya, terkenal dengan mie. Tidak hanya di Sukabumi tapi di daerah lainnya. Cuma di Sukabumi pun mempunyai keunikan tersendiri dalam proses pembuatan mie. Ya betul. Jadi uniknya mie di sini masih pembuatan secara tradisional gitu kan, tanpa bahan pengawet dan masih tradisional. Dan pembuatan mie di sini salah satu penyuplai kuliner mie yang sudah banyak dinikmati. Jadi kalau kita tahu kan selama ini cuman masyarakat kita tahunya cuman makan mie secara langsung di tukang penjual, di secara tempat tanpa tahu proses pembuatannya seperti apa gitu. Ya, di buku ini juga kita memperlihatkan bahwa ternyata pembuatannya mie sangat tradisional dan memang udah puluhan tahun masih eksistensinya sangat masih gitu kan. Nah, ini dari foto yang Iman tangkap ini prosesnya memang tradisional ya. Betul, kemudian menggunakan bambu gombong yaitu. Ya.
Kemudian ini kenapa di prosesnya istilahnya ditindihan gitu, nah jungkat-jungkit gitu? Untuk biar meratakan mungkin. Oh Jadi gitu biar ya. untuk meratakan prosesnya bagaimana, karena masih tradisional seperti ini. Oh gitu, siap. Dan ini cuman kalau kita di sini pengrajin seperti ini yang tradisional ada berapa tempat Iman? Kalau saya ada di sini satu sih. Jadi di sini kalau bisa tempat itu orang juga welcome. Jadi bisa pembuatannya cuma sampai sekitar jam 7 udah selesai sih. Oh, sip. Jadi kalau warga Sukabumi yang udah sering makan mie, ya di sinilah pembuatannya di sini seperti itu. Ini salah satu proses, ada juga pembuatan mie yang memang ada yang skala modern, ya, sensasinya yang kalau tradisional seperti ini gitu ya. Ya. Siap. Kemudian foto selanjutnya nih yang ingin diperlihatkan itu dari mie tadi udah, kemudian foto perayaan. Ya. Ini aku perayaan nih. Kita share ya. Nah, ini kita seperti kota lain lah ya, kita juga ada Sukabumi cap gomeh gitu kan, cap gomeh. Nah, cap gomeh ini juga di Sukabumi agak unik juga karena di Sukabumi di perayaannya kita tidak di hari ke-15 tapi ke hari 21. Kan kalau arti dari cap gomeh itu cap gomeh kan dari hari ke-15. Iya kan? Jadi di sini dirayakannya di Sukabumi hari ke-21. Jadi di sini masyarakat ini di depan vihara Widi Sakti, salah satu vihara yang memang heritage sudah ratusan tahun. Jadi memang di sinilah kawasan, kalau disebut pecinaan di kawasan ini. Jadi Vihara Widi Sakti, kita jalan ke viharanya. Di sini dia. Jadi cap gomeh ini diselenggarakan uniknya di hari ke-21. Biasanya kan hari ke-15. 21. Jadi mundur 1 minggu setelah dari arti cap gomehnya gitu. Jadi bedanya di Sukabumi dengan berbeda di Kalimantan, itu Sukabumi lebih kita mempunyai ada barongsai yang memang sangat legenda juga di Sukabumi. Jadi Gisei itu salah satu Gisei. Gisei. Itu barongsainya unik juga karena mereka itu barongsainya warna hitam. Jadi berbeda dengan barongsai lain kan kadang-kadang barongsainya warna-warni. Warna-warni. Hanya hitam. Jadi seperti itu. Terus juga kalau di Sukabumi lebih terkenal dengan lebih kayak jadi perayaan kebudayaan. Jadi di sini menunjukkan bahwa keragaman harmoni keagamaan di sini ada gitu. Nih, sekalian ditambahkan pada kemarin kita sempat membahas ini sama Kang Irman tentang kelenteng vihara ini kan sudah berumur 100 tahun teman ya. Iya. Dulu pernah ikut perayaan 100 tahun vihara ini dan salah satu vihara tertua di Indonesia. Juga barongsainya Gisei itu pernah menjuarai juara kedua apa ketiga saya lupa lagi, itu tingkat dunia. Jadi barongsai yang menjuarai skala internasional itu dari Sukabumi. Tahun 2000 berapa, soalnya pernah cerita ke Kowei. Si Koko Kowei dulu pernah cerita bahwa barongsainya pernah menjuarai kejuaraan internasional saat itu. Sip. Kemudian foto yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan ke Iman, tadi kan udah itu ya. Nah, ini. Apa ini? Kenapa Iman ngambil foto ini? Belum geser, Belum ada ya? Foto apa? Bentar, saya ulang share lagi. Nah, ini. Nah, ini kan Indonesia, salah satunya ini salah satu kayak gambarannya kayak Sukabumi itu kan kita diberikan anugerah yang luar biasa. Jadi kita dikelilingi Gunung Halimun, kita
apa oleh Gunung Halimun Salak, Taman Gunung Pangrango. Nah juga Sukabumi juga ada aktivitas laut, kita mempunyai anugerah laut yang luar biasa. Jadi di Sukabumi itu unik, kita mempunyai nelayan, pertanian, perkebunan teh itu salah satu dari anugerah yang disebutkan Treasure di sini. Jadi ini menggambarkan aktivitas masyarakat, karena kan sebuah kota itu sebuah daerah ada kehidupan. Jadi kehidupannya salah satunya ini adalah satu aktivitas nelayan. Jadi denyut-denyut kehidupan aktivitas masyarakatnya di sini. Jadi salah satu aktivitas masyarakatnya adalah satu nelayan. Jadi namanya satu daerah itu pasti ada kehidupan, salah satunya ada nelayan ini ya. Ini waktu panen ikan lisong ya. Ya, di Ciwaru ini kawasan UNESCO Global Gobak juga sebenarnya. Oh, di Ciwaru. Oke. Ya, TPI Ciwaru. Kita jalan-jalan ke Ciwaru. Mana Ciwaru? TPI Ciwaru ya? Iya. TPI Ciwaru. Ada. Keluar mapnya? Belum. Nah, ini dia. Nah, udah keluar. Ini TPI Ciwaru. Kapan Iman pengambilan foto di sini? Apa? Kapan pengambilan fotonya? Kira-kira 2019 akhir itu. Oh, baru kemarin ya, sebelum COVID melanda ya? Ya, sebelum COVID. Biasanya, kata para nelayan, kalau misalkan ada lisong, itu biasanya ada dikejar-kejar lumba-lumba. Karena sebagai makanannya. Nah, di belakang lumba-lumba biasanya ada tuna. Karena tuna biasanya suka di belakang lumba-lumba, karena untuk menangkap lisong biasanya harus dibantu lumba-lumba. Jadi pada saat ada panen lisong berlimpah, biasanya di sini banyak lumba-lumba di sekitar pelautan ini. Lumba-lumba, setelahnya baru ada ikan tuna. Di TPI Ciwaru atau Teluk Ciletu ini salah satu tempat yang memang tujuan kalau kita ke kawasan Geopark Ciletu Pelabuhan Ratu. Kita bisa melihat amfiteater dari kejauhan ini, kalau nggak salah puncak akhir. Puncak Dharma dulu masih belum tertata sepertinya. Ini apa nih? Nah, ini dia. Di bawahnya nih. Dari sini kita bisa melihat ini Pulau Mandra, ini Pulau Kunti dan Gunung Badak. Di Pulau Kunti itu ada bebatuan lava bantal, di mana berumur lebih dari 30, 40, atau 50 juta tahun yang lalu sebagai pembentuk Pulau Jawa. Jadi untuk pertama kalinya Pulau Jawa itu muncul di sini, menurut para ahli. Gitu. Jadi di dekat kawasan ini memang sangat subur. Tidak hanya airnya, juga di sini pesawahan sebagai lumbung padi, salah satu lumbung padi di Kabupaten Sukabumi. Kemudian kebun manggahnya juga. Kalau misalkan pada tiap panen, wah harus ke sini karena memang sangat banyak sekali kalau panen mangga. Nah, selanjutnya foto yang akan ingin saya tanyakan ke Iman tadi sudah. Kemudian, nah ini dia. Ini di mana nih? Bentar. Nah, belum saya share. Nah, ini. Ini salah satu kesepuhan di Sukabumi, kesepuhan Cipta Gelar. Ya. Jadi Sukabumi itu ada beberapa kesepuhan yang di wilayah administrasi Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Kesepuhan ini salah satu zona budaya lah ya, di kawasan Ciletu juga ya. Jadi di kawasan ini kita salah satu ini wajib yang memang masuk dari buku ini, karena ini yang memang salah satu
apa ya, kita di sini jaganya kayak oh ini Sukabumi tentang ini, karena di sana juga kita bisa melihat ragam keseharian Sunda tuh bagaimana di sana seperti itu. Jadi kita mulai dari aktivitas keseharian berpakaian, terus bagaimana pakaian Sunda itu bagaimana seperti itu. Jadi di sana kita di sana unitnya juga di sini nanti diceritakan di bukunya juga nanti ada deskripsinya bahwa, ya lengkap bahwa ada kegiatan apa saja sih di sana tuh, ada Serentahun, terus sebelumnya juga ada acara Nutung Anyaran seperti itu. Jadi di sini masih berbudaya sekali, dan memang di sini nasinya padinya pun tidak diperjualbelikan gitu. Betul. Ini kawasan ada beberapa kesepuhannya yang besar. Ada Kesepuhan Cipta Mulia, Kesepuhan Sirna Resmi, Kesepuhan Cipta Gelar, dan beberapa kesepuhan yang lain di dalam satu kesatuan adat Banten Kidul. Iya. Tapi untuk administrasi Cipta Gelar ini, Cipta Gelar, Cipta Mulia, dan Sirna Resmi itu masuk di Kecamatan Cisolok. Ya. Salah satu kecamatan yang masuk kawasan Ciletuh Pelabuhan Ratu, UNESCO Global Geopark. Ini yang berjejer ini Leuit ya. Leuit, dan ini sawahnya. Ini kira-kira jam berapa ini? Pukul berapa? Ini sekitar jam 6:30, jam 7-an. Jadi sebenarnya kalau di sini bisa kita harus tahu juga waktu kapan padinya hijau, karena kalau musim sebelum proses dari mulai menanam, mengolah, memanen, dan masak itu ada prosesi dan ritualnya. Ya. Ada waktu. Jadi kalau kita salah waktu untuk sini untuk motret kayak seperti ini, kalau memang si padinya lagi dipanen, jadi agak kurang bagus karena mereka di sini kan tanamnya cuma 1 tahun sekali. Yeah. Jadi kita harus nunggu setahun ke depan kalau mau kayak seperti ini. Kalau sebenarnya kan kalau di daerah pertanian biasa kan itu cuma 3 bulan sekali bisa ditanam lagi. Cuman kalau di Kasepan itu 1 tahun 1 kali. Jadi kalau untuk momen seperti ini kita harus tahu waktunya dia berkembang hijau tuh kapan. Gitu. Jadi untuk membadikan foto seperti ini, kalau pengen hasilnya minimal sama lah, kamu harus datang lagi 1 tahun yang akan datang. Betul. Jadi nggak bakal bisa nanti karena kalau sudah dipanen nggak bakal langsung ditanam, didiamin dulu. Nggak boleh ditanam lagi karena memang adatnya begitu. Jadi dalam 1 tahun 1 kali panen. Dan padi-padinya tersebut disimpan di lumbung-lumbung yang berjejer itu ya. Dan bisa dinikmati oleh siapapun yang datang ke sana. Di sana dilarang memperjualbelikan padi beras dan sebagainya. Gitu. Kita cek foto lagi. Ini apa? Nah ini ngarengkong. Jadi aktivitas sebelum ini kan ada. Ini waktunya foto ini sebelumnya diambil pas Serentahun sih. Serentahun. Ya, tahun kemarin ya. Persiapannya jadi ini saat ini persiapan Serentahun. Jadi mereka mengangkat pocong, kalau disebutnya pocong ya. Pocong tuh ikatan padi yang diikat seperti diikat nanti dibawa keliling selama Serentahun itu diarak lah, berjalan dari tempat sana ke tempat kesepuhan nanti gitu. Jadi ini salah satu proses dari persiapan Serentahun. Jadi mereka menggoyang-goyangkan si rengkong, jadi keluar suara si nada alunan seperti itu. Ya. Jadi biasanya suara itu dari gesekan-gesekan ini. Ya. Dan beratnya lumayan sebenarnya. Jadi itu beratnya juga kalau orang baru mungkin akan berat. Oh ya. Jadi kalau mencoba untuk membawa lumayan berat juga. Gitu. Oke. Kita cek lagi. Sorry. Mana tadi? Jadi Serentahun itu puncak istilahnya lah, puncak acaranya. Ya, kita lihat dulu video dari Kang Aris dan rekan-rekan dulu waktu beberapa tahun ke belakang. Mudah-mudahan saja masih seperti ini ya. Ya. Nah ini kayaknya lagi mipit. Lagi panen.
Proses mipit, Pak. Kenapa? Proses mipit. Itu kan Iya. mipit. Ini lagi panen ya. Lagi panen. Iman belum foto seperti ini? Lagi panen. Mipit ada. Nanti di salah satu foto mipit pun ada. Di buku nanti salah satunya mipit juga ada yang ini salah satu, karena mipit itu salah satu aktivitas yang memang fatal, penting bagi di kesepuhan, terutama di kesundaan dan kesepuhan di Sukabumi. Dan ini suasana yang diambil untuk suasana Sukabumi. Ini Loid ya? Ya. Nah, itu kampungnya. Terima kasih Kang. Video Kang Aris dulu dari tahun 2015-2016 kalau nggak salah. Next, foto yang lain yang ingin saya perlihatkan adalah tadi udah. Saya ingin Iman menjelaskan foto yang mana ini udah. Harum jeram. Kenapa? Harum jeram. Boleh, harum jeram. Nah ini. Oh ini apa? Seperti sedang lomba ini. Jadi harum jeram ini kayak di Sukabumi tahun. Jadi si buku ini kan nanti kayak ingin mengenalkan bahwa kenapa diberikan judul Treasures of Sukabumi. Jadi ini kan kayak treasure tuh kayak seperti apa sih yang berharga gitu kan. Jadi berharga tuh tidak selalu dengan banyak hal yang bisa dinilai dengan berharga. Jadi berharga di sini sebuah banyak yang harus dijaga gitu kan. Kayak contohnya kita mempunyai anugerah luar biasa dari kita mempunyai banyak gunung, lautan, dan terus gunung, laut, hutan gitu kan. Salah satunya juga sungai. Jadi sungai di Sukabumi itu menjadi salah satu sungai yang patut diakui juga, salah satunya dengan harum jeramnya. Jadi di tahun 2015 itu Sukabumi dipercaya untuk menjadi tuan rumah harum jeram tingkat dunia, World Rafting Championship. Di sekitar 24 negara ikut
menjajah sungai tersebut untuk berkompetisi untuk mendapatkan titel juara dunia di sini gitu. Jadi kira-kira tahun berapa dulu Man ya acara 2015. 2015 ya, berarti 5 tahun lalu. Ini jadi, kejuaraan arung jeram internasional ya? Ya, sekitar 24 negara ikut menjajah sungai ini. Jadi Citarik ya? Citarik. Oke. Citarik, kita lihat coba Citarik itu ada di mana nih? Gak keluar screen-nya? Kenapa? Gak keluar screen-nya? Belum. Masih mandek di thumbnail. Di thumbnail. Nah, udah keluar sekarang. Kita cek Citarik. Apakah ada 360-nya di sana? Jadi Citarik itu salah satu tempat ada banyak operator ya. Jadi ada beberapa operator dalam pelayanan ini ya, arung jeram. Iya. Jadi karena mungkin sungainya juga cocok untuk dilakukan arung jeram di betul. itu. Di samping Sungai Citarik sebenarnya ada sungai juga, Sungai Cicatih di sana. Yang punya si Bobby itu, teman kita. Bobby ya. Ini ngomong-ngomong tentang Citarik nih Man. Iya. Saya cerita nih, karena ini pengalaman saya juga. Nah, ini jembatan ini adalah jembatan Trans Australia yang dibangun pertama di Kabupaten Sukabumi. Nah, ini satu-satunya jembatan yang dulu dibangun tahun 89. Nah, ini dibangun, alhamdulillah masih kuat, mudah-mudahan kuat terus sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Di sini, kalau yang kejuaraan dunia itu di sini ya sebenarnya nanti tracknya sebelah kiri apa sebelah kanan? Ini ya. Jadi itu kalau tracknya juga dari jembatan itu nanti tracknya juga terlewat sih sebenarnya. Oke. Kan ada track-tracknya itu ya. Kita bisa masuk beberapa arung jeram, bisa ke sini. Oke. Sip. Kemudian next kita foto ini udah. Kita berlanjut ke foto yang tadi yang Ciletuh lagi. Nah, Iman kita tanyakan. Nah, foto ini. Nah, apa yang Iman bisa ceritakan? Jadi ini salah satu yang destinasi kayak untuk buku ini salah satu prioritas utama di buku ini karena kenapa menjadi salah satu prioritas utama di dalam? Karena salah satu dari bukti karena kan buku ini targetnya kembali lagi ke target tujuan awal ya, jadi targetnya ingin mengenalkan apa tuh itu Sukabumi, ada apa aja keistimewaannya seperti. Jadi nah ini tampak sepintas ini sejarahnya juga banyak karena ini salah satu bukti dari ini tempatnya Batu Punggung Naga. Jadi batu yang memang menyerupai punggung naga di kawasan inti, zona inti Ciletuh Gopa CPUGG. Nah ini salah satu bukti dari batuan yang udah jutaan tahun yang menjadi bahwa UNESCO mengakui Ciletuh itu sebagai warisan dunia seperti itu. Jadi ini diperluas utama karena salah satu dari bukti itu sejarah itu. Jadi di kompleks bebatuan Punggung Naga ini ada beberapa lokasi atau geosite yang memang bisa kita lihat ya. Ada bebatuan batu batik juga. Batu batik di sebelahnya ya? Sebelahnya ya. Nah, batu batik, kemudian ada batu Punggung Naga. Ini jajaran batu-batu ini sangat besar. Kalau kita berdiri di sampingnya itu bisa lebih 1 meter atau 2 meter atau lebih tingginya ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nah ini merupakan tabrakan dari
dorongan-dorongan dari benua Australia yang mendorong. Jadi ngangkat jadi seperti punggung naga gitu. Iya. Dan sebelum sini juga sebenarnya ada batu kodok ya. Jadi batu kodok. Terus ada jadi, batu nunggul di segalanya. Cuman kalau batu kodok kita tidak bisa bersandar soalnya ada di tengah-tengah itu di tengah-tengah laut soalnya. Iya. Harus menggunakan kapal lagi. Agak unik juga sih ceritanya ke sini. Jadi pas ke sini kita waktu sempat mendaratnya susah karena ombaknya sangat besar dan anginnya sangat besar gitu. Jadi kita harus banyak berputar ke tempat mana yang bisa bersandar si perahunya. Karena kalau ke sana kita wajib memakai perahu soalnya gitu kan. Betul. Kira-kira butuh berapa waktu Iman ke sana dulu? Waktu itu sekitar 1 jam lebih untuk ke sana. Jadi tapi agak lama karena kita susah bersandar sebenarnya. Karena waktu itu kita nyari tempat bersandar karena si cuaca waktu itu anginnya sangat besar. Jadi untuk bersandar sangat. Iman ada terlihat screen map? Iya, tuh ada kelihatan. Untuk rekan-rekan atau siapapun yang melihat, ini kan kawasan Geopark itu 8 kecamatan ya. Iya. Salah satunya ini Kecamatan Ciracap, ini masuknya Kecamatan Ciracap yang Iman sebutkan tadi. Kawasan ini salah satu kawasan Suaka Marga Satwa Cikepuh. Kepuh itu nama pohon kepuh ya. Di sini ada Pulau Kunti, kemudian ada bebatuan, ada Citirem, pusat dengan pasir putihnya yang sangat indah. Ya. Ini batu batik. Nah, Iman di sini nih punggung naga itu dia memang panjang-panjang seperti naga ya. Naga. Kalau kita klik, nah dia batunya seperti ini. Iya. Tuh. Nah, kalau musim pasang, ini Yeska nih dari kalau pasang ini sulit sekali untuk mendekati ke bebatuan ini. Karena memang makanya banyak kapal bersandar di beberapa ratus meter sebelum atau sesudahnya. Iya. Jadi waktu itu pun bersandarnya jauh, jadi kita jalan kaki dulu sangat jauh. Oh. Banyak. Nah, ini dia banyak sekali keunikan-keunikan di sekitar sana. Nah, ini dia punggung naga kalau dari atas. Sip. Ini memang sangat besar dan ini memang sangat dilindungi. Dilarang sekali vandalisme, mengambil pohon, mengambil bebatuan, merusak apalagi, karena ini salah satu topnya di kawasan Ciletuh Pelabuhan Ratu Geopark. Dan untuk ke sana, untuk para peneliti, apalagi peneliti asing, harus membekali dirinya dengan SIMAKSI, surat izin memasuki kawasan konservasi, ya kayak kita ke Gunung Gede atau ke Gunung Taman Nasional, ini wajib menggunakan SIMAKSI karena keanekaragaman hayati, biologi dan geologi yang ada di kawasan ini sangat dilindungi oleh kita semua. Punggung naga udah, kemudian, nah ini dia Iman. Nah, kita share sama Iman. Nah, apa yang bisa Iman ceritakan ini? Nah, ini juga hal yang apa ini, di mana, kapan? Gitu. Ini di kawasan Ujung Genteng. Jadi ini tempat di mana hutan Ujung Genteng, hutan lindung Ujung Genteng. Jadi salah satu ikon untuk Sukabumi juga. Jadi betul. Ini salah satu ikon Sukabumi di daerah selatan dan menjadi destinasi favorit untuk berlibur di sini juga sebenarnya. Tapi di daerah Jawa, Iman, yang kita tahu ada 2 ujung. Ujung Kulon
dan ujung genteng. Ada ya. lagi ujung yang lain? Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin di pulau-pulau lain ada, cuman di dia Jawa ujung genteng dan ujung kulon. Gitu. Kulon. Selain itu apa yang bisa Iman ceritakan di foto ini? Itu hutan lindung, tapi aktivitasnya pun tidak selalu bisa kita bisa bebas di sana. Jadi di sini aktivitas nelayan juga banyak. Ini yang di sebelah kiri ini kan perahu-perahu nelayan ya. Ya. Di sebelah kanan juga perahu nelayan. Cuman di sini kalau pagi ombaknya agak pasang, jadi bakal lebih bisa sampai sini. Sebenarnya ini kita ngambilnya siang. Jadi udah main surut, karena kalau pagi dia pasang sebenarnya. Oke. Sip. Jadi juga ini di buku ini kita nampilin dari udara sampai dari bawah tanah sebenarnya. Kita nanti juga aku share ada Gua Buni Ayu di sana. Oke. Jadi di buku ini nanti ada dari udara, dari bawah laut sampai dari bawah laut kita gagal, jadi bawah tanah maksudnya. Sebentar, yang ini dari gua. Jadi kalau Sukabumi diomongin lengkap, sangat lengkap sekali. Jadi sejarah ujung genteng memang tidak lepas dari bangsa Indonesia, juga Sukabumi apalagi ya. Makanya ujung genteng itu sangat strategis untuk bela negara, intinya untuk dari segi keamanan, security. Makanya khusus untuk hutan lindung ujung genteng itu sangat protek sekali ya. Makanya di sini dilindungi oleh tentara kita. Kemudian ini juga di bagian ini dia, ini antena radar mercusuar untuk memantau pergerakan dari batas negara Republik Indonesia. Dilihat dari sisi bela negara. Kemudian dari sisi sejarah, nah kita perhatikan juga di bawah ada apa ini nih? Ini adalah dermaga, dulu ini dermaga, bekas dermaga ke sini pada zaman Hindia Belanda membuat dermaga. Ternyata di ujung genteng itu dulu saya lihat di map di sejarahnya ada perkebunan tapioka. Perkebunan singkong yang dibikin aci ya, dibikin tepung tapioka. Kemudian mereka berkegiatan di sini, Hindia Belanda mengangkut orang-orang Jawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur ke sini, kemudian diturunkan di ujung genteng. Makanya di sekitar ujung genteng di daerah Gunung Batu, Ciracap itu ada yang namanya daerahnya Jaringau. Ya, di daerah Jaringau itu ada masyarakat, masih ada sampai sekarang beranak pinak, dan mereka masih menggunakan bahasa dan budaya Jawa. Itu salah satu keunikan yang ada di kawasan geopark kita, Ciletuh Pelabuhan Ratu, dengan keragaman budayanya, ada Sunda, ada Jawa. Mereka hidup harmonis di sini ya. Jadi sangat unik sekali. Itulah sejarah ujung genteng, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dermaga ini, kemudian dari strategisnya kawasan yang ada. Gitu. Dari ujung genteng, kemudian kita ke ini. Iman, saya pengen nanya foto ini. Keluar? Ya, geser Cisolok ya, Pak ya. Geser Cisolok. Geser Cisolok juga ini menjadi hal yang jadi untuk ini juga boleh terlewatkan. Karena di buku ini juga ini tempat yang selama kita riset ini juga menjadi prioritas buat kita, karena Geser Cisolok ini menjadi salah satu unik juga dan menjadi bukti untuk UNESCO global waktu itu kan. Terus ini salah satu tempat geser yang hanya unik, cuma ada 2 di dunia, itu pun di Brazil. Yang itu Brazil, bedanya Brazil itu keluar airnya berjangka.
Sedangkan di Indonesia Sukabumi itu tidak berjangka. Jadi setiap 24 jam dia keluar air panas waktu itu. Kalau di Brazil cuma ada berjangka, jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau dikatakan dua di dunia ada bedanya, cuman bedanya di Sukabumi itu tidak berhenti. Jadi tiap terus detik menerus keluar air ya. Terus menerus. Seperti itu. Salah satu keistimewaan Geyser Cisolok. Dalam masa penilaian pun ini menjadi nilai value-nya sangat tinggi dari bidang kegeologian dan keunikannya juga kemaslahatan atau kebermanfaatan untuk masyarakat di luar, di dalam ataupun di luar area kawasan ini gitu. Ini Geyser Cisolok itu ada di kecamatan Cisolok ada di kecamatan Cisolok, kawasan Ciletuh Pelabuhan Ratu. Mudah-mudahan tahun depan ini akan lebih tertata lagi karena memang progres pembangunan oleh pemerintah daerah atau pemerintah Pemprov sangat signifikan dalam waktu-waktu ke depan. Kemudian foto selanjutnya, nah ini dia. Ajis gak ikut, Ajis nih gak ikut. Nah ini dia, Mat. Nah, jadi di Sukabumi kayak tadi Iman bilang bahwa di buku ini dari darat sampai laut sampai bawah tanah itu kan ada gitu. Di Sukabumi itu karena dikatakan spesial. Salah satunya kita mempunyai banyak yang harus bisa diekspor, salah satunya Gua Buni Ayu. Jadi Gua Buni Ayu ini termasuk 15 goa yang direkomendasikan oleh Kementerian Pariwisata buat destinasi petualangan di Indonesia. 15 destinasi petualangan, salah satunya di Gua Buni Ayu. Ini waktu itu di Gua Vertikal ya. Ini pengambilannya Gua Vertikal. Jadi di Gua Vertikal kalau nggak salah Buni Ayu juga salah satu gua terbaik ya di Asia Tenggara apa di mana nih? Betul. Jadi di vertikal ini uniknya saat kita berturun ke bawah kita menemukan ada berjalan di zona kering, ada zona lumpur dan zona air. Nanti di sana kita komplit mau sampai berendam di air dan kita melewati lumpur, melewati batu-batuan seperti itu. Jadi sekitar untuk vertikal ada sekitar 4 jam di bawah tanah, jadi lumayan seru lah. Kalau ini gua yang horizontal, yang horizontal. Oh ya, kemarin pernah dibahas sama ini. Nah ini vertikal, ini proses masuk vertikal. Yang turun. Jadi kalau vertikal turun ke bawah. Iman yang tadi yang foto gua vertikal apa yang? Vertikal. Oh yang ini. Berapa belas meter ke bawah ini turun? Ada sekitar 18 meter. 14 meter ya. Tapi memang pintunya nggak segede Jomblang ya. Iya. Jombang. Jadi ini kecil. Dan Gua Buni Ayu itu ada di kecamatan Nyalindung kah? Nyalindung ya. Sip. Kemudian foto yang selanjutnya Iman foto. Ini udah ya. Nah, ini. Nah. Ini tuh boles ya, boles. Jadi kalau di kota-kota lain kita terkenal dengan main bola api, tapi dengan bola ditendang-tendang. Tapi kalau untuk di Sukabumi sebenarnya bolanya seperti kayak main basket, Jadi dilempar tangan dan tangan dan disebutnya kalau di sini kan bola legen sene, yang artinya bola tangan api sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan. Nah di sini seperti kayak main basket permainannya. Jadi ini sebenarnya permainan tradisional yang dikembangkan di Sukabumi. Jadi menjadi ikon permainan tradisional Sukabumi gitu kan. Terus kalau permainannya ditampilkan ketika ada acara-acara tentang kesukabumian menyambut tamu di tempat tersebut seperti itu. Dan selain itu juga kalau selain ini juga ada pecut api. Jadi orang dicambuk dengan api. Jadi untuk pertunjukan ini nanti selebihnya ada pecut api juga. Jadi selain ada bola api ada pecut api juga. Sip. Dan ini juga bukan
punya kekuatan apapun, tapi dia menggunakan cairan-cairan yang udah herbal, tapi untuk waktu nyoba itu untuk waktu nyoba pasti otomatis bulu-bulu tangan pasti rontok karena api. Rontok karena api ya. Oh. Sip. Nah, yang terakhir nih, bukan terakhir sih, Akang pengennya Iman nanti bisa beri foto-foto yang lain lagi ya. Boleh. Tidak ada. Nah, ini dia surganya bubur. Nah, ini juga agak unik sebenarnya. Jadi waktu itu sampai kita riset, awalnya kita mengambil satu. Kamu riset bubur? Iya, jadi kita waktu itu ngambil ya, CS kamu suka bubur sekarang. Jadi apalagi admin kita yang satu lagi tuh. Jadi waktu itu kita awalnya mengambil satu bubur. Dan ternyata setelah di riset itu buburnya ternyata di Sukabumi itu nggak ada yang sama. Nah, ya, kita ini ya? Contohnya 6 bubur ini kan salah satu semua tuh beda. Beda-beda dan masing-masing punya spesialisasi dan tesnya yang enak ya. Betul. Jadi ini ada yang dagingnya, ada yang disuir, ada yang cuma dadu-dadu, ada ayam, ada menggunakan pangsit, ada yang menggunakan kerupuk gitu. Jadi bedanya ada menggunakan ati ayam, ayam pelas. Sepertinya gitu. Kita harus bikin acara khusus kuliner ya nanti ya. Iya. Khusus aja kuliner juga khusus untuk bubur-bubur yang ada, bubur ayam yang ada di Sukabumi itu. Dan ini buburnya dari harga 5.000 sampai 30.000-an. Satu mangkok. Ya, ini ada yang 5.000 sampai 30.000 bubur. Jadi kalau di Sukabumi variatif harganya mulai dari 5.000 sampai 30.000 harga. Siap. Jadi di buku yang Iman buat ada berapa macam foto makanan yang ditampilkan? Makanannya banyak. Jadi ada 4 bab nantinya. 4 bab tuh ada alam sama destinasi wisata alam, terus event dan religi, terus landmark, dan juga kuliner dan budaya. Jadi nanti akan ada 4 bab yang akan dibagi. Dari 396 itu terbagi 4 bab. Bab-babnya yang tadi disebutkan, kita bakal menampilkan Sukabumi dari mulai landmark, dari bangunan, yang lain-lain. Jadi ternyata Sukabumi itu seperti ini. Jadi kita menonjolkan, inilah Sukabumi, tidak hanya ada Ujung Genteng, ada Ciletuh, dan ada juga Situgunung. Jadi di sini kita lebih mengenal lebih dalam bahwa Sukabumi itu ada apa aja seperti itu. Jadi kita mempunyai Lapang Merdeka, dan otomatis sebuah daerah ada aktivitas masyarakat dan ada aktivitas pemerintahannya seperti itu. Good. Ya. Jadi kalau diceritakan tentang Sukabumi itu sangat banyak ya. Iya. Ya, butuh waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam sepertinya tidak akan cukup ya. Kemarin saja waktu membahas Sukabumi virtual tour, waktu 1,5 jam itu akhirnya bertambah menjadi 2 jam ya. Ya mungkin kita next kita harus bisa bikin seperti ini dengan konsep yang bagus dan masing-masing satu persatu kita bahas ya. Supaya penjelasannya juga bisa detail gitu. Dan si pembuatan buku ini juga awalnya agak repot juga karena terlalu banyak foto yang kita harus bisa masuk. Tapi bagaimana caranya menjadi satu buku itu hal yang lumayan menjadi bagi tim dari kurator, editor, dan layout di buku itu jadi lumayan menjadi pertimbangan. Jadi bagaimana dengan di buku ini pembaca sebagai pembaca juga merasa nyaman dengan buku ini, tidak terlalu banyak foto dan terlalu ada pengulangan gambar yang sama. Jadi lumayan debatnya lumayan ramai juga. Jadi sebenarnya kayak ini harusnya bisa jadi 2 buku, tapi bagaimana menjadi 1 buku, jadi seperti itu. Jadi bagaimana tidak mengurangi mengenalkan Sukabumi secara luas gitu kan. Siap. Nih harapan Iman ini buku yang Iman itu 300 berapa halaman? 208 396 foto. 300 foto lebih ya. Balik ya. Iya. Ukuran bukunya? Ukuran bukunya 26 kali 22. Sedang lah buat dipegang. Hardcover?
hardcover sama menggunakan slipcase. Jadi nanti ada jaketnya juga, boxnya juga. Karena biar kita juga pengennya Sukabumi itu kan kayak spesial, maka kemasannya pun harus spesial gitu. Sip. Mengenai ini nih, harga dari harga eksemplar. Jadi harga di saat ini PO-nya 399.000. Jadi rencana kita nanti akan launching di September, mengikuti meramaikan HUT kabupaten istilahnya gitu. Karena kabupaten juga September. 10 September ya, 10 September ulang tahun kabupaten. Jadi nanti si launching dan pamerannya 11, 12, 13. Jadi sehari setelah HUT kabupaten seperti itu. Oke, siap. Apalagi nih harapan Iman ke depannya dengan diluncurkannya buku foto Treasure of Sukabumi ini. Apa yang harapan ke depan, kemudian rintangannya apa yang belum dan bisa Iman lakukan ke depannya? Jadi harapan pembuatan, jadi sebenarnya kan harapan dan itu kembali ke tujuan. Jadi tujuannya itu kayak tadi aku mengenalkan Sukabumi ke masyarakat luas dan global lah. Jadi harapannya buku ini bisa sampai ke penjuru-penjuru yang jauh sana untuk ini Sukabumi ada di Indonesia tuh ada Sukabumi, juga Sukabumi itu seperti ini. Dan selama PO pun ternyata udah mulai mengejutkan bahwa kita buku ini udah dipesan dari orang Swiss dan Australia dan Turki gitu. Jadi sebelumnya juga kalau dari wilayah Indonesia udah lumayan. Untuk target sesi pertama ini kira-kira produk berapa piece buku? Kita target sebenarnya kalau 1.000 sih, tapi 1.000 cetakan target pertama. Mudah-mudahan ya terlampaui. Dan kalaupun memang ada kendala ya tidak berarti apa-apa. Terus aja majulah. Mudah-mudahan bisa terwujud harapan dan cita-citanya. Amin. Untuk rekan-rekan masyarakat yang memang ingin informasi lebih lanjut, Iman bisa di-share harus kemana mereka memesan? Boleh. Silakan di-share yang iklan Iman itu yang kemarin di-share aja. Boleh. Yang ini ya. Jadi kalau mau pesan harus kemana? Silakan di-share aja di sini. Bentar. Disiapin dulu berarti. Di-share aja dari postingan seperti apa. Mudah-mudahan nanti next event ada pembahasan yang lebih menarik ya dari selain yang telah dijelaskan tadi. Mana? Ada, harus kemana nih Mas? Di akun IG-nya ada ya? Ada. Di akun IG, di website juga ada. Di website, di websitenya nih. Aku langsung ke websitenya aja berarti. Boleh, sok share aja. Di-share aja. Treasure of Sukabumi. Iya. Udah? Belum lagi loading. Di-share. Nah, udah muncul? Oke, lagi muncul. Jadi ini kalau yang kita juga persiapkan di website, jadi ketika orang yang mau mencari informasi tentang Treasure of Sukabumi, di sini lengkap di treasureofsukabumi.com dari mulai teaser, dari mulai informasi siapa aja yang mau bergerak di sini dan apa tujuannya juga di sini kita dari mulai ada semua ya informasinya ya komplit ya. Dari kita mau mulai pesan juga di sini bisa gitu seperti itu. Jadi di sini lengkap dari tujuan dari sampai apa aja di buku tersebut seperti itu. Siap. treasureofsukabumi.com. Iya. PO pre-order. Nah ini kalau PO ini jadi langsung nanti bisa isi formulir di sini sebenarnya. Nanti setelah itu akan ada yang kontak. Isian bawahnya. Ya. Tuh, jawab, alamat, email dan sebagainya. Seperti itu. Siap.
Itu. Jadi gitu jadi buku ini memang jadi Trisno Sukabumi juga tidak akan berhenti di buku ini. Jadi nantinya akan ada gerakan-gerakan lain. Jadi istilahnya tetap dari niat dari awal mengenalkan Sukabumi. Jadi tidak berhenti di buku sebenarnya. Amin, amin. Mudah-mudahan sukses selalu apa yang dicita-citakan. Kemudian ya sukses, berhasil ya tujuannya tercapai. Juga saya harap banyak rekan-rekan lain juga yang memang bisa sumbangsih untuk daerahnya, minimal untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk semuanya. Ya. Mudah-mudahan. Kalau mungkin, tapi kalau Kang Ade Hadian kalau mau bertanya boleh ya, mau ada yang bertanya. Oh, Kang Ade, silakan. Kang Ade mau bertanya. Kang Ade. Ya, terima kasih, Pak Dedi. Silakan, Mangga, silakan. Ya. Kadang saya sendiri nih ya kelihatannya. Ya, nggak apa-apa. Karena ini live ini saya share ke beberapa grup juga. Iya. Sukabumi. Memang dibatasi, tidak terlalu banyak yang ikut di sini. Oke. Ya. Ini saya di Jogja ini, posisi di Jogja. Salam buat orang-orang Jogja. Iya. Saya dapat info dari PF-nya Mas Andi Sportak. Oh iya. Suruh gabung ini. Ya gini. Ini Mas Iman. Iya, gimana? Saya kan baru sekitar 5 tahun, 4 tahun fokus di fotografi. Ya, dulu kerja di tambang di Freeport saya, tambang di Freeport. Nah kemudian saya hobinya cuma di foto-foto seascape pantai. Iya, ya banyak stok saya banyak, kebetulan lumayan banyak. Ini saya pengen tanya dengan Mas Iman ini masih muda. Silakan, langsung saja. Mas Iman yang Pak Dedi, dia masih muda, sudah bisa bikin buku gitu loh. Saya pengen tanya aja dari hebat ya. Jadi saya pengen tanya ini. Ya. Saya pengen tanya prosesnya Mas Iman, proses membuat buku itu dari mencari ini Pak Arbain Rambe lagi jadi kurator, editor, kemudian sebelumnya mungkin itulah memfotonya gitu loh. Strategi memfotonya bagaimana gitu loh. Sehingga yang saya lihat itu fokusnya hanya ke Sukabumi, kan biasanya fotografer enggak ya. Fotografer itu kan biasanya satu spot sudah orang banyak yang moto, atau itu semua yang dipoto, padahal enggak. Fokus yang lain. Ini Mas Iman ini saya menariknya, dia fokus Sukabumi aja. Jadi saya belum dapat sudah order bukunya ya, buku nanti di PFA-nya Mas Andi gitu lah. Nah, ini tapi saya belum lihat bukunya itu bagaimana. Nah ini saya pengen tanya itu loh, dari proses awal menentukan foto-foto, menentukan spot mana yang menjadi treasure harta karun itu, kemudian bagaimana teknik penjadwalnya dan berapa lama gitu loh untuk mendapatkan foto-foto itu. Nah, setelah itu tolong diceritakan sedikit itu bagaimana ide untuk menjadikan sebuah buku, ya, ide mendapatkan seorang kuratornya, kemudian editor, layout segala macam, sehingga berani untuk publishing. Sebelumnya mungkin mencari publishernya segala macam. Nah ini kan teman-teman fotografi kan kadang-kadang jarang yang tahu proses itu ya. Mereka tahunya anting-anting, stok banyak, tapi ya itu cuman berbekas di hard disk saja, nggak pernah di-share, nggak pernah di ini. Padahal jujur aja teman-teman saya itu banyak. Saya kerja di tambang dulu, mungkin ada setiap hunting mereka cuti, mungkin ribuan foto yang mereka dapat yang di Papua segala macam gitu. Tapi ya gitu aja, cuman terpendam di hard disk gitu. Karena mungkin ini Pak Dedi sama Mas Iman banyak nggak tahu gitu loh bagaimana proses menciptakan sebuah buku. Nah ini saja dulu, saya pengen tahu gitu loh, bagaimana prosesnya gitu loh. Silakan Iman dijawab. Jadi untuk proses di awal sebenarnya kita kayak sebelum menjadi buku,
kita bertemu dengan kurator dulu. Jadi aku bertemu dengan Om Arbain karena dulu aku di Jakarta kan, jadi sering ketemu juga untuk Om Arbain gitu. Jadi sering banyak ngobrol. Dan aku juga cerita bahwa aku punya pengen niat bikin buku, tapi awalnya tentang Sukabumi. Jadi untuk membuat sebuah buku tentunya ada benang merah yang harus diambil. Jadi benang merah yang diambil tuh seperti apa. Jadi di buku ini juga akan ingin mengenalkan Sukabumi sebenarnya gitu. Jadi nah berarti untuk mengenalkan Sukabumi ada objek-objek yang harus kita diambil. Jadi yang perlu dengan berkaitan dengan Sukabumi banget gitu kan. Jadi ada riset dulu sebelumnya. Jadi Om Arbain juga memberikan contoh kalau memotret sebuah kota itu seperti ini. Jadi dia bercerita memotret sebuah kota itu ada apa aja dan apa gitu. Jadi untuk memotret sebuah kota tidak terlepas dari ada kayak untuk misalnya tidak semua tentang berbicara tentang alam. Jadi ada derajat kehidupan, ada derajat aktivitas. Jadi Om Arbain juga memberikan contoh bahwa oh ini seperti kalau membuat sebuah buku kota ini seperti itu. Jadi kita sebelum dari awal kita berbincang dulu sama kurator bagaimana pemahaman untuk satu pikiran dari sebuah buku kota itu seperti apa. Jadi sebelum menyerahkan foto-foto yang udah kita selesaikan, kita jauh-jauh hari udah mulai mengobrol agar tidak pengulangan gambar itu takutnya oh ini nggak ada jadi harus disuruh ngambil. Jadi untuk mengurangi makan waktu seperti itu, karena sering juga kata Om Arbain gitu untuk si foto itu terdapat pengulangan, jadi harus mengambil lagi setelah dikumpulkan. Jadi alhamdulillah selama proses pembuatan ini buku ini tidak ada pengambilan gambar. Jadi Om Arbain tidak terlalu banyak repot juga karena tidak banyak harus menyuruh, tidak ada sampai pengulangan gambar gitu, seperti itu. Jadi jauh-jauh hari kita ngobrol sama editor, sama layout, dan kurator. Jadi kita ada contoh juga untuk sebuah foto seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi intinya sih ada benang merah dalam sebuah pembuatan buku. Jadi mau bagaimana mengenalkan itu seperti itu. Makanya fotonya Pak Mas Ade beragam ya, dari mulai kuliner, landscape, kegiatan, dan untungnya Iman dulu pernah di dalam jurnalis foto di Jakarta ya. Intinya Iman, silakan Anda ingin mencari ilmu, mencari wawasan yang luas, silakan bergaul dulu. Dari sanalah mungkin karena pernah di media nasional, wawasannya sangat terbuka luas, hampir seluruh wilayah dia lihat, dan akhirnya dia ingin mengumpulkan apa yang dia lihat di Sukabumi, gitu ya. Berarti dulu pernah jadi wartawan atau gimana? Jurnalis di Republika. Jurnalis, ya. Iman salah satu jurnalis muda di Republika. Tahun berapa Iman saat itu? 2017. 2017. 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun, kemudian malu masih muda, dia ingin jalan-jalan, ingin main, balik lagi ke Sukabumi. Tapi dengan itu dia sudah mengumpul stok foto yang sangat banyak. Nah, dia tinggal mengumpulkan apa nih kekurangannya. Jadi tidak perlu repot-repot mengumpulkan foto-foto jauh-jauh hari gitu. Tinggal moles lah istilahnya Mas Ade gitu. Bagusnya apa? Ini Mas Imam yang saya pengen tanya itu apa namanya? Judul ini apa namanya, tema ini ya, judul apa tema buku itu diambil sebelumnya atau setelah mengumpulkan stok foto? Jadi setelah dapat idenya. Dapat idenya itu setelah mengumpulkan foto. Oh gitu. Jadi kita waktu itu belum judulnya, kita juga apa yang penting tentang Sukabumi, tapi apa sih yang tepat dengan judul ini dari sebuah Sukabumi, apa yang akan diantarkan bahwa judulnya ini. Jadi treasure di sini berarti kan yang berharga lah. Jadi harta itu kan berharga. Jadi berharga itu semua di buku ini, dari semua unsur kehidupan, harmoni alamnya, dan segala aktivitasnya itu adalah bentuk yang anugerah diberikan. Jadi harus yang dijaga seperti itu. Jadi karena harta itu kan sering dijaga ya. Kalau di sini kan jadi istilahnya seperti itu. Jadi di sini juga kalau disebut, kita juga dari mulai logo itu kita mulai mempersiapkan. Jadi dari awal kita menentukan bahwa ini digarap dengan serius dari mulai logo sampai lain-lain hal gitu kan. Karena
Jadi logo juga kita mengisyaratkan itu koin. Jadi kalau koin itu istilahnya dulu kan harta karun itu disebut dengan koin. Jadi koin itu berbentuk bulat, ada warna hijau itu alam, ungu itu harmoni, kayak coklat itu kayak kebudayaan sama tanah yang subur, dan biru dengan lautnya seperti itu, dan merah itu api di tengah buat semangat untuk tetap berkarya sebenarnya seperti itu. Jadi dari awal memang kita mulai fokus di sana. Terus kenapa bikin foto Sukabumi? Karena terutama buku foto untuk Sukabumi belum ada secara keseluruhan seperti ini. Gitu. Iya. Begitu Mas Ade mungkin alasan dari Mas Iman ini ya. Dari hal logo pun ternyata dipikirkan lebih detail ya. Dari awal saya juga tidak bertanya tentang itu. Bagus Mas Ade bisa timbul jawaban. Akhirnya logonya dari koin yang kita identik, kalau koin itu selalu harta karun, emas gitu ya. Dia buat dengan pewarnaan dari keharmonian dari warna, unsur-unsur alami, budaya, semuanya tercampur di dalam logo itu. Silakan Mas Ade, ada lagi? Iya, jadi luar biasa ini. Jadi memang harus ditularkan. Saya juga baru 10 tahun Mas di fotografi, jadi setelah lulus dari ilmu keperawatan 10 tahun lah. Ini yang saya sering colek-colek Iman. Kamu tuh perawat, jadi apa mau jadi fotografer gitu. Iman lulusan perawat ya. Tahun berapa Iman? 2015, tapi udah kenal fotografi sejak 2010 sih. Gitu. Tapi tidak apa-apa, semua ada bidang-bidangnya, lakukan saja yang terbaik. Gitu. Silakan Mas Iman, mau disampaikan apa lagi? Mas Ade, boleh kalau ada yang mau ini lagi? Ya, sementara cukup. Nanti saya tunggu aja bukunya. Berarti bukunya baru bisa dapat September ya, Mas? Iya, September. Okay. Mudah-mudahan lancar ya, Mas Ade. Amin. Mas Iman, Kang Iman, semuanya doakan lancar dan mohon di-share sebanyak-banyaknya informasi ini. Saya juga bangga mempunyai Sukabumi mempunyai seorang Iman, karena dari sekian banyak masyarakat kota kabupaten itu 3 juta. Saya carikan kebetulan, saya juga di komunitas foto kami, Iman juga pernah menjadi ketua foto kami, Forum Fotografi Sukabumi. Dari sekian tahun pengelolaan grup biasa yang namanya komunitas turun naik. Ada muncul bibit-bibit baru untuk berkiprah sesuai di bidangnya masing-masing. Nah, seperti Iman senangnya ke jurnalis, ada juga rekan fotografer lain yang memang khusus drone, khusus bawah tanah, khusus caving, khusus wedding, macam-macam. Jadi di Sukabumi sangat beragam, Mas Ade. Nanti kapan-kapan jalan-jalan ke sini di Sukabumi ya. Siap. Jadi apalagi Sukabumi, kebetulan saya sekarang di Humas Geopark juga, Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Saya sering waktu kongres juga di Jogja, kongres Geopark tuh diajak sama GM-nya ke Geopark Gunung Sewu. Oh, di sana sudah juga hebat pengelolaan wisatanya, kemudian pemberdayaan masyarakatnya. Nah, kita pun dengan lewat foto-foto ini ingin bisa merubah value dari kawasan dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat secara umum. Itu tujuan intinya, Mas Ade. Iya. Cukup, Mas Ade? Ya, cukup. Saya tunggu bukunya. Terima kasih dukungan dan supportnya. Mungkin Iman, ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Cukup boleh. Bangga, beres. Kita akhiri, mohon maaf untuk rekan-rekan semua, Mas Ade yang dari Jogja, juga rekan-rekan yang menyaksikan live di beberapa grup Sukabumi Facebook, Wisata Alam Foto Kami, dan beberapa fanspage pribadi saya, Dedi Sendra, kemudian fanspage Sukabumi Fest, fanspage Wisata Alam Sukabumi. Silakan kontak Iman ya, kontak Iman atau klik situsnya Treasure of Sukabumi untuk pemesanan pre-order buku yang pertama di Sukabumi ini, Treasure of Sukabumi.
Iman Firmansyah. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.